Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandiri Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Hanafi, tim Toko Mandiri Indonesia. Sekarang saya berada di Colo, Kudus, Jawa Tengah. Ya, saya sedang berada di N-Mart. Toko ini kita buka di bulan Desember 2022, kurang lebih 1 minggu sebelum tahun baru 2022. Jadi sekarang sudah bulan ke-7 atau jalan bulan ke-8 dan omsetnya cukup bagus. Sekali lagi saya tidak akan berbicara tentang omset. Karena apa? Karena supaya tidak diterima pada orang yang salah. Kalau misalkan mau sharing serius dengan minimarket, datang ke kantor kami atau sharing dengan kami, insya Allah kami akan berikan data yang baik. Saya juga udah izin semua sama pemiliknya bahwa omset tidak akan saya share sembarangan. Gitu nggih, karena ini privacy, ini etika bisnis. Jadi nanti saya akan memberikan presentasi tentang teknisnya, berapa estimasi modalnya, begitu. Sama perjalanan toko ini. Yang jelas toko ini bagus sekali, meskipun kecil, ukuran 7x7 atau 7x8 nggak full, tapi omsetnya bagus. Insya Allah BEP nggak sampai 2 tahun, Insya Allah begitu ya. Namanya N-Mart ya. Jadi beliau juga pemiliknya dulu perantauan, terus pulang bikin toko. Awalnya bangun bangunan ini, terus menghubungi kami, Mas, kami punya budget sekian, bisa nggak bikin toko gitu. Awalnya memang kurang, waktu itu kurang, terus kami pangkas, sehingga jadilah toko ini. Nanti saya lihatkan pangkasannya di mana saja, ya. Saya lihatkan di areanya dulu. Nih, jadi di depan sana, ke arah sana kurang lebih 2 km itu pemakaman Sunan Muria. Jadi kita biasa ziarah ke sana ya. Ini jalannya memang naik ya. Jalannya naik, terus kalau dari sana memang agak blind spot, tapi kalau dari sana kelihatan ya. Terus ini contoh neon boxnya. Ini memang dulu kita pangkas. Jadi dia tidak menggunakan akrilik, tetapi dia menggunakan spanduk, pokoknya bahannya spanduk lah ya. Per meternya 75.000 dulu, saya ingat saya ya. Ukurannya 2x1, dulu kita pangkas, nggak pakai akrilik sehingga biayanya bisa ditekan. Termasuk ini juga nggak pakai lisplang, ya nggak pakai lisplang karena kita menekan biaya itu, ya kita menekan biaya itu, kita fokusnya di aset wajib sama di dagangan, ya gitu. Ini areanya depan masih persawahan, ya. Ini sore, sekarang jam 5 sore, gitu. Nah, konsumennya juga parkir masuk, ya. Oke, sana pokoknya itu dulu spanduk grand openingnya ya masih. Jadi ini parkirnya juga lumayan luas. Terus ayo jalan-jalan ke dalam. Ini odong-odongnya menggunakan 2. Dulu awalnya beliau pemilik tidak menghendaki adanya odong-odong, tapi setelah kami memberikan edukasi, tidak apa-apa, nanti misalkan memang nggak cocok atau nggak pas bisa dipindah atau biar ditarik aja, nggak masalah. Kenapa? Karena memang tempatnya nggak pas, nggak muat. Terus akhirnya dikasih ini. Nah, dikasih alas ini sampai dia bisa. Awalnya nggak bisa tuh pakai alas ini, sehingga dia bisa. Dulu pas opening kayaknya dulu ditaruh di bawah dulu waktu grand opening, taruh di bawah sehingga dia nggak masuk. Sekarang dikasih alas begini ya. Jadi pemiliknya juga kreatif, apa-apa bisa bikin sendiri begitu, sehingga menurut saya kreatif sih. Jadi dulu ada 2, sekarang ada 3 ya. Mainannya ada 3 dan rame. Ayo Mas Ismu. Nah, kayak ini kursi ini juga bikin sendiri kayak gini nih. Kreatif sekali. Bapaknya emang kreatif sekali, ini bikin sendiri untuk tongkrongan begitu. Ya, untuk tongkrongan dibikinlah sendiri kursi seperti ini. Terus ini toko non AC ya, karena di sini suhunya dingin karena di atas pegunungan ya, termasuk di atas pegunungan suhunya dingin. Ayo jalan-jalan Mas Ismu. Nah, jalan-jalan. Amit nggih Pak, nggih. Jalan-jalan ke sini. Nah, ini tak kasih lihat perbedaannya. Dulu bisa dilihat di video YouTube-nya, itu judulnya Grand Opening N-Mart Kudus ya, kalau mau lihat. Nah, ini yang perbedaan dari pas dulu kita buka. Nah, kayak ini ada rak bikin sendiri nih. Kreatif sekali ini, bikin sendiri. Nah, pakai bajaringan ya ini ya. Ya, bikin sendiri, tapi dikasih PVC sehingga dari depan kelihatan bagus. Saya tadi dari jauh juga, loh, kok ada rak setinggi ini? Oh, ternyata bikin sendiri. Nah, terus ini juga bikin sendiri. Nah, ini bagus sekali sampai di atas sana ya, sehingga dagangannya bisa sangat maksimal ya.
Ini juga bikin sendiri gitu. Jadi ini konsepnya bagus menurut saya, bikin sendiri tapi ditaruh di belakang sehingga tetap kelihatan estetik, tetap kelihatan bagus gitu ya. Ini dulu kurang lebih ya, kurang lebih saya tidak akan ngomong yang sebenarnya karena untuk menjaga privasi dulu estimasi 200 jutaan aset dan dagangan dulu estimasinya ya, kurang lebih ya, naik turunnya segitu dulu awal, tapi sekarang kayaknya sudah nambah, dengan sudah nambah banyak gitu ya. Ini gudang, stok gudang. Personilnya ada 2, terus jadi owner masih ikut serta ketika ada yang off, owner ikut ngasiri atau ikut serta ke dalam tokonya gitu ya. Ayo Mas sini. Nah tokonya, tapi yang jelas ini ownernya masih sering komunikasi dengan kami, masih banyak sharing dengan kami karena ownernya juga selalu bilang, Mas kita itu memang tidak begitu ngerti masalah komputer dulu, terus tolong didampingi. Nah kita dampingi terus, konsultasi, sharing terkait perpajakan juga masih sharing terus, masih komunikasi terus lah. Nah ini kan kita tadi habis ziarah, kita mampir sharing-sharing, kita ngobrol lama sama bapaknya, terus habis itu ya kita izin bikin konten. Ayo masuk. Nah ini juga baru, ini dulu kayaknya pas opening belum ada ini ya. Nah, di luar aja. Jadi terus terang saya juga kurang nyaman kalau konten di toko posisi toko rame itu, jadi terus terang saya kurang nyaman karena takut mengganggu kenyamanan belanja, karena saya ngomongnya kenceng kan kayak ngopo sih. Saya nggak nyaman begitu, jadi kita ulas dari sini aja. Yang jelas ini lokasinya begini ya, memang jalannya naik tetapi naik tapi bukan jalur cepat, karena pas naik itu ada belokan sehingga memungkinkan orang ngerem tetap ya. Dari tadi saya nongkrong di sini mulai dari kita jam 2 ya sampai sini ya, jam 2 sampai dengan sekarang, tartir keluar masuk terus ya, keluar masuk terus. Dan yang jelas omsetnya pokoknya bagus, profit, angkanya nggak bisa saya sampaikan. Terus kita juga tadi lihat programnya, sistemnya, tanya jawab dengan pegawai, ada kendala apa begitu, jadi sharing-sharing begitu. Terus banyak perubahan dan pemiliknya juga kreatif. Dulu juga di tengah-tengah perjalanan sempat nambah gondola atau wingrak dulu kalau nggak salah nambah 8 apa berapa untuk menambah jumlah dagangan ya gitu ya. Terus ini tadi juga saya ngobrol sama owner, ini kalau misalkan ini jalan itu semua di paving sampai dengan jalan raya di paving, terus ini pohonnya dihilangkan, mungkin nanti akan bisa berfungsi sebagai rest area. Kenapa? Ketika kalau ada satu bus saja mampir di sini, satu bus itu kurang lebih minimal 500 sampai 1 juta kita bisa dapat kalau ada satu bus saja yang mampir ke sini begitu ya. Jadi kalau ada satu bus saja mampir, makanya nanti dibuat rest area. Tadi juga ada obrolan, ketika nanti ada bus mampir jangan lupa nanti supirnya dikasih rokok atau minuman gitu supaya nanti balik lagi itu ya. Nah saya tadi sharingnya itu sih sama penambahan dagangan, banyak sharing lah intinya ya gitu. Tetapi untuk menjaga privasinya tidak saya tampilkan begitu. Yang jelas apa yang saya sampaikan adalah apa adanya, saya tidak akan berbicara terlalu berlebihan tentang minimarket. Jadi yang jelas saya akan selalu bilang bahwa minimarket itu rata-rata yang kita bangun rasionya adalah 3-4% ya, 3-4%. Rata-rata balik modalnya adalah 3-4 tahun. Begitu. Rasio bisnisnya 3-4%. Sementara begitu informasi dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat Toko Mandiri Indonesia yang baru hadir di channel YouTube Toko Mandiri Indonesia. Silahkan berselancar di video kami karena banyak video edukasi. Begitu kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.